Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sore menjelang malam untuk semua saudara-saudara seiman di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat hari yang baik hari ini kita bisa ada di dalam kemurahan Tuhan. Dan waktu yang indah hari ini saudara, perkenalkan kami dari ruang dosen. Dari ruang dosen saya Pendeta Hezra Octavianus Sembiring, Master Magister Teologi, yang hari ini kami ingin membawa kita untuk melihat beberapa nilai penting di dalam dunia penginjilan, saudara. Ya, karena begitu penting bagaimana dunia penginjilan menjadi sesuatu yang sangat urgent di dalam perkembangan gereja. Kalau kita melihat dan memperhatikan bagaimana gerak gereja, kemajuan gereja, tumbuh dan kembangnya gereja Tuhan, itu sangat dipengaruhi dengan pergerakan penginjilan. Jadi bahasa saya di dalam hal ini adalah penginjilan merupakan sesuatu yang penting untuk kita mencermati, khususnya hari-hari ini di tengah situasi yang kita sebut di dalam bangsa kita new normal, keadaan new normal. Olehnya kami dari ruang dosen ingin menyampaikan beberapa hal. Saya sangat rindu untuk kita bersama-sama bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam penginjilan ini. Mari saya mengajak kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan seluruh hamba-hambanya, alumni dari Sekolah Alkitab Salatiga. Hari ini perkenankan saya bukan untuk mengajari atau untuk sesuatu hal, tapi untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, khususnya di penginjilan. Baik, saya akan mulai dengan apa itu penginjilan. Ya. Mungkin untuk hari ini kita akan masuk di dalam sebuah pemahaman penginjilan dulu. Makanya saya memakai di ruang dosen ini penginjilan era new normal part 1, bagian pertama, saudara. Ada bagian kedua, ada bagian ketiga yang akan kemudian kita akan belajar dari firman Tuhan. Nah, kesempatan yang baik saat ini saya ingin memberikan sebuah wawasan, ya, wawasan secara umum, ya, konsep penginjilan. Nah, saya kira kalau untuk mahasiswa semester 1 dan semester 2 di kampus kami di Sekolah Tinggi Teologi Salatiga, ini merupakan pelajaran di semester 1 untuk bisa kita melihat dan memahami karena arti penting dari penginjilan tersebut. Ya, penginjilan kalau di dalam slide PowerPoint saya, dalam perjanjian lama, khususnya di Kejadian pasal 1, ya, ini menunjukkan bahwa jalan keluar bagi keselamatan manusia itu adalah inisiatif dari Allah sendiri. Ya. Arti penting dari penginjilan yang dicatat di dalam perjanjian lama untuk kita bisa memahami mengapa penginjilan ini, suatu penginjilan itu menjadi penting di dalam tubuh Kristus itu, saudara. Ya, penting. Kenapa saya katakan penting? Kalau saya mencatat di sini adalah inisiatif dari Allah sendiri. Ini berbicara bahwa keadaan manusia yang setelah jatuh di dalam dosa, ya, Alkitab mencatat dalam bahasa Ibrani memakai kata tohua bohu, ya. Tohua bohu ini bicara tentang hancur lebur dan tidak berbentuk sama sekali, kerusakan dari dosa itu, ya, kepada pribadi Adam dan Hawa waktu itu yang ada di dalam kemuliaan Allah. Nah, saya tidak mau masuk ke sana dalam bagian yang ada pembelajaran kemudian tentang hal itu. Saya ingin membawa ini untuk melihat bahwa tohua bohu, kehancuran total akibat dosa itu membuat
ciptaan Allah dan gambar rupa Allah di dalam manusia itu sudah tidak ada. Makanya kalau saudara baca nanti di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, Paulus memakai bahasa yang disimpulkan dengan tidak ada lagi manusia yang sempurna, sebab kemuliaan Allah sudah hilang kepada manusia. Dan Roma pasal 6 ayat 23 juga berkata bahwa keadaan manusia itu sudah tidak di dalam kemuliaan Tuhan. Nah, persoalannya kemudian adalah bagaimana mengembalikan ini, ya, mengembalikan kemuliaan ini. Karena manusia sudah ditetapkan akan beranak cucu dan bertambah banyak dan akan memenuhi bumi. Ini perjanjian Allah dan Allah tidak akan mungkin ingkar di dalam perjanjiannya, ya, tidak akan mungkin. Nah, saya mencatat bahwa jalan keluar bagi keselamatan manusia adalah inisiatif dari Allah sendiri. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, nanti kita bisa baca di rumah, ya. Pada segmen ini saya hanya menyampaikan bahwa dikatakan Yohanes pertama, ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya, di dalam keberadaan penciptaan dunia, demikian juga dengan penciptaan daripada alam semesta dan khususnya kepada manusia sendiri yang kemudian sudah rusak gambar rupa Allah oleh karena dosa dari manusia itu sendiri, saudara. Ya, saya tidak sedang memberikan sebuah acuan bahwa karena Allah yang maha seluruhnya kemudian manusia itu jatuh ke dalam dosa itu karena monopoli Allah. Saya tidak setuju itu, saudara. Saya tetap meyakini bahwa Allah sedang memberikan sebuah hak dalam Dia menciptakan manusia. Alkitab mencatat baik adanya dalam pandangan Allah, berarti sempurna, ya. Nanti kalau kita mau menerjemahkan seperti apa sempurnanya, kalau orang Jawa bilang monggo, silahkan. Tetapi yang pasti adalah baik dalam pandangan Allah itu lebih daripada pandangan manusia baiknya. Nah, inisiatif dari Allah sendiri, penginjilan dalam perjanjian lama, Kejadian pasal 1 ingin menjelaskan bahwa hati Allah yang rindu agar manusia ciptaannya itu tetap ada di dalam jalur keselamatan Allah. Namun untuk merubah ini itu tidak gampang, saudara. Bukan sesuatu yang sederhana. Ya. Olehnya Allah berinisiatif. Ya, berinisiatif itu yang dikatakan berinkarnasi. Berinkarnasi menjadi daging, sarkikos kalau dalam bahasa Yunani, menjadi daging yang menjadi rupa. Ya, kalau di dalam terjemahan Paulus bahasanya Allah itu berkemah, ya, berkemah di dalam kehidupan manusia. Nah, keadaan ini tidak membuat bahwa keberadaan manusia itu hilang di dalam pandangan Allah, ya. Tidak membuat keberadaan manusia itu hilang, tetapi menjadikan Allah memiliki inisiatif tadi sehingga Allah memberkati manusia dengan janji keselamatan. Nah, nanti kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, Allah memberikan sebuah rencana keselamatan, di mana rencana itu mulai terlihat nyata dan berlaku bagi semua umat manusia pada saat Abraham dipanggil, yaitu melalui keturunan Abraham, maka seluruh bangsa akan diselamatkan. Nah, umat Tuhan yang dikasih dalam nama Tuhan dan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang dimuliakan dalam nama Tuhan, kita belajar bahwa ada benang merah yang menghubungkan antara keselamatan manusia yang sudah hilang awalnya akibat dosa, karena manusia tidak taat kepada firman, sehingga kerusakan itu terjadi. Nah, dari kerusakan itu, inisiatif Allah tadi yang saya katakan di dalam Kejadian pasal yang pertama itu adalah menentukan bahwa
Abraham sebagai bapak segala bangsa, ya. Ini benang merah yang saya maksudkan itu. Abraham sebagai bapak segala bangsa itu ditentukan akan membawa keturunannya untuk diselamatkan. Ya. Artinya apa? Seluruh keturunan Abraham, maka seluruh bangsa akan diselamatkan. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita memahami bahwa benang merah ini adalah konsep planning Allah yang besar, ya. Konsep planning Allah yang besar. Nanti kita akan melihat bahwa hubungannya di dalam konsep keselamatan Allah, perencanaan itu, ya. Project yang besar itu dimulai di dalam penetapan Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, saudara. Sehingga melalui keturunan Abraham nanti seluruh bangsa akan memperoleh keselamatan. Nah, saya membuat di PowerPoint saya berikutnya menjelaskan bahwa di dalam perjanjian baru, nanti kita lihat dulu, ya. Di dalam perjanjian baru, Yesus yang adalah pribadi Allah itu sebagai penggenapan janji keselamatan dalam perjanjian lama, ya. Jadi sekali lagi, Yesus sebagai penggenapan janji keselamatan dalam perjanjian lama. Nah, memilih dan melatih para muridnya, dia mengajar, melatih, dan mengutus para muridnya, baik berdua maupun berkelompok. Para murid ini diperlengkapi dengan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Nah, saya ingin menyampaikan benang merah tadi. Kalau kita ada di dalam perjanjian lama, janji keselamatan Allah itu di dalam Kejadian pasal yang ketiga, itu dikatakan bahwa dari keberadaan seorang wanita akan lahir seorang Mesias, juru selamat, ya. Dan itu dimulai dari keturunan Abraham, ya. Walaupun dalam keberadaan keturunan yang awal itu adalah Adam dan Hawa pastinya. Nanti hubungannya dengan penetapan Allah untuk memilih umat pilihannya, yaitu bangsa pilihan Allah itu sendiri. Nah, janji keselamatan oleh Allah ini, inilah yang nanti dibawa dan kemudian dikerjakan oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi benang merah ini adalah bagaimana janji keselamatan Allah ini baik di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Di perjanjian baru adalah penggenapan di mana Yesus itu menggenapi janji keselamatan itu. Nah, bagian berikut kita melihat bahwa dalam perjanjian baru Yesus melatih. Nah, kita masuk dulu, ya. Tadi di dalam perjanjian lama benang merahnya itu jelas adalah janji keselamatannya Allah, janji keselamatan yang diberikan Allah. Nah, namun kemudian penggenapannya, kita masuk di dalam penggenapannya. Bagaimana Yesus, yaitu pribadi Allah, itu sebagai penggenapan janji keselamatan yang dicatat di dalam PL. Nanti saudara bisa lihat di dalam PL perjalanan bangsa Israel, baik di dalam Mika 5 ayat 1, Yesaya 55, Yesaya 56, dan ada banyak lagi ayat-ayat yang mencatat bagaimana seorang Mesias akan hadir di bumi ini untuk membawa keselamatan. Sehingga di dalam Matius pasal yang pertama diteguhkan di sana, dia akan disebut dengan Immanuel. Nah, inilah benang merahnya, saudara. Apa itu? Inisiatif Allah karena kehancuran umat manusia, dia berinkarnasi menjadi pribadi manusia, yaitu Yesus Kristus itu, yang adalah Allah sendiri. Ya, tidak akan mungkin dia berbeda, saudara, karena Allah yang berinisiatif. Nah, benang merahnya penggenapan janji itu melalui pribadi Yesus itu adalah sebuah konsep janji keselamatan bagi umat manusia. Tuhan tidak mau, Allah tidak mau bahwa ciptaannya ini
terus ada di dalam kungkungan dosa, ya, maka nanti akan terjadi pembebasan dari dosa itu. Nah, itu nanti klimaks dari konsep penginjilan yang dimaksud tadi. Nah, penginjilan dalam perjanjian baru itu adalah dasar. Makanya coba mari kita lihat sekarang, penginjilan dan dasar Alkitabiah saya buat di dalam PowerPoint saya adalah proses menjadi orang Kristen berdasarkan Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20 mengandung dua unsur. Apa itu? Ya, pertama ada unsur penginjilan. Ya, apa itu? Apabila seseorang mendengar firman Tuhan dan menjadi percaya, maka ia harus dibaptis. Ya. Dengan demikian, ia sudah menjadi milik Allah dan memperoleh kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus. Yang kedua, ada unsur pendidikannya di sana, saudara. Ini juga penting dan tak kalah penting saya katakan. Kenapa? Karena unsur pendidikan ini setiap orang yang percaya akan kebenaran firman Tuhan. Ayat berikutnya, kepadanya harus diajarkan untuk mengerti lebih dalam tentang firman itu, agar orang tersebut bertumbuh imannya. Nah, ini yang saya sampaikan di dalam pemahaman penginjilan, bahwa konsep penginjilan ini ada dua unsur ini. Dan di unsur pendidikan itu, saudara, Alkitab mencatat bahwa ada yang dikatakan bertumbuh imannya. Nah, seseorang pribadi yang baru menerima Yesus itu perlu ada di dalam pembimbingan, khususnya dalam pendidikan firman, sehingga orang tersebut dia tidak akan kemudian mengalami yang namanya tidak memiliki ketetapan dalam hidupnya. Nah, unsur pendidikan ini harus ada di dalam penginjilan, sehingga ada iman yang bertumbuh. Nah, memahami keselamatan itu, Paulus berkata di dalam Roma adalah oleh iman. Ya, konsep oleh iman ini penting, saudaraku, supaya kita bisa memahami. Karena iman ini adalah sesuatu yang harus bisa terpelihara. Makanya di dalam penginjilan, dasar dari penginjilan Matius pasal 28 ayat yang 18-20 itu tidak mengabaikan ini. Walaupun ada unsur dikatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini bicara tentang bahwa konsep yang terutama itu adalah bagaimana penyerahan diri dari seseorang yang setelah dia dengar firman Tuhan dan dia mau untuk mengikuti kebenaran firman itu. Nah, kemudian harus ada, kalau bahasa kita, di follow up, ya, di follow up sehingga dia mendapat pendidikan itu. Nah, pendidikan inilah untuk membawa imannya bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, apa hubungannya berarti penginjilan perjanjian baru dan kaitannya dengan perjanjian lama? Ya, saya mencatat bahwa di dalam PowerPoint saya berikutnya adalah di dalam perjanjian lama, ya, di PowerPoint saya yang berikutnya itu saya buat adalah penginjilan perjanjian baru dan kaitannya dengan perjanjian lama. Kita belum masuk di dalam penginjilan era new normal, ya, belum, ya. Saya masih memberi gambaran yang umum bagaimana penginjilan itu memiliki arti penting, ya. Sebagai latar belakang yang ingin saya sampaikan bahwa dasar dari Alkitab, dari penginjilan itu ada unsur penginjilan dan unsur pendidikan. Nah, arti pentingnya penginjilan itu adalah merupakan inisiatif Allah, ya. Istilah bahasanya itu adalah keinginan Allah sendiri. Jadi keberadaan baik kegiatan penginjilan secara perorangan,
kegiatan penginjilan secara berkelompok yang dikerjakan baik oleh hamba-hamba Tuhan maupun pelayan-pelayan gereja sampai hari-hari ini, itu merupakan contoh teladan dari apa yang sudah Allah buat, saudara. Itulah yang dikatakan apa? Missio Dei. Ya, saya mencatat bahwa Perjanjian Lama meletakkan dasar teologis dan filosofis bagi penginjilan Perjanjian Baru. Artinya, apa yang dicatat di dalam Perjanjian Lama itu punya dasar-dasarnya yang kemudian menjadi dasar-dasarnya untuk kemudian di Perjanjian Baru itu menjadi sebuah hal yang dikerjakan. Nah, dalam hal ini penginjilan dikaitkan dengan rencana Allah. Ya. Untuk apa? Menyelamatkan manusia. Sehingga dengan jelas dikatakan bahwa penginjilan adalah isi hati Allah sendiri. Ya. Kalau saudara pernah membaca apa yang dikatakan oleh seorang penginjil, almarhum Reinhard Bonnke, saudara, ini berkata bahwa penginjilan itu adalah sebenarnya kalau dihubungkan dengan keberadaan manusia, itu menjadi urat nadi kehidupan orang percaya. Artinya apa? Penekanan penginjil yang terkenal dengan penginjilan apinya tersebut itu adalah bagaimana seorang yang sudah percaya kepada Kristus, maka hidup sepenuhnya itu harus untuk melaksanakan penginjilan. Itulah Missio Dei, isi hati Allah. Nah, isi hati Allah ini harus menjadi sesuatu yang harusnya ada di dalam setiap orang percaya. Ya, kalau saya masuk dalam aplikasinya, saudara, sedikit kita masuk di dalam keberadaan new normal hari ini. Ada berapa banyak gereja yang mengalami situasi keadaan setelah COVID ini, saudara, ya. Ya, kenapa? Karena kemudian peraturan-peraturan yang berlaku, norma-norma yang berlaku yang dikatakan new normal itu adalah bagaimana ini sangat mengurangi kegiatan penginjilan. Beberapa yang mengatakan demikian. Tetapi kalau bagi saya sebenarnya tidak, saudara. Kalau kita memahami yang sebenarnya, bagaimana hakikat penginjilan itu, saudara? Karena itu isi hati Allah. Itu nggak bisa dibatasi. Baik mungkin physical distancing, apalagi, saudara, menjauhi kerumunan, apalagi norma yang sekarang. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang dapat menahan isi hati Allah itu. Kalau kita memahami hakikat dari penginjilan itu, saudara, artinya saya ingin berkata apa? Tidak ada alasan untuk kita mengurangi kegiatan penginjilan, baik dalam segmen pribadi maupun dalam segmen secara gereja sebagai tubuh Kristus, maupun segmen di dalam pelayanan, di dalam kita melayani Tuhan. Kegiatan penginjilan yang saya maksudkan adalah isi hati Allah untuk meneruskan janji keselamatan itu tidak dapat terbatasi oleh situasi new normal ini, saudara. Ya. Hanya mungkin dalam bahasa kita ada pembatasan-pembatasan, ya. Tetapi saya kurang bersetuju kalau itu kita buat menjadi alasan bahwa kegiatan penginjilan sudah mengalami penurunan. Walaupun memang kenyataan yang terjadi, saya sendiri melihat 2 tahun terakhir ini, saudara, ya. Karena saya juga tergabung di Komisi Pusat Penginjilan, khususnya penginjil-penginjil Pantekosta. Memang pergerakan penginjilan mengalami, tapi itu bukan karena ada semangat yang berkurang untuk menginjil, tidak, saudara. Tapi memang karena situasi keadaan yang new normal itu. Nah, olehnya kesempatan hari ini, ya, kita ingin belajar bagaimana isi hati Allah itu, ya, penginjilan itu, saudara, ya. Di pendahuluan saya tadi saya sampaikan bagaimana missio Dei-nya Allah itu bukan sesuatu yang dapat terbendung oleh keadaan new normal ini, ya. Tidak, itu tidak boleh menjadi sesuatu yang dapat membendung, karena kegiatan penginjilan itu harus terus berjalan.
bukan soal bagaimana teknis dan strateginya ya. Ada banyak orang mengatakan bahwa bagaimana strategi penginjilan dalam new normal ini. Saya tidak sedang mengutarakan strategi, saudara. Dan kalau kita mau melihat strategi, banyak. Saya sedang ingin membawa kita pada penginjilan era new normal ini adalah bagaimana kita menyikapi keadaan ini tanpa menghentikan kegiatan penginjilan. Dengan artian apa? Bahwa durasi ya penginjilan itu harus tetap eksis, harus tetap berjalan dengan baik. Artinya apa? Baik, apalagi di kalangan kita hamba-hamba Tuhan ya, di kalangan mahasiswa-mahasiswa teologi ya, di kalangan pelayan-pelayan Tuhan ya. Ini menjadi sesuatu yang memiliki nilai penting. Jangan sampai kita terbawa dan terlena sehingga keberadaan penginjilan itu yang adalah isi hati Allah itu mengalami sebuah bendungan-bendungan, sehingga pergerakan penginjilan itu tidak lagi membawa curahan kuasa Roh Kudus itu, saudara. Ini dapat berakibat kepada pertumbuhan gereja dan bagaimana perkembangan gereja kemudian. Nah, olehnya mari kesempatan ini kita mau belajar ya, bahwa kita tahu bahwa penginjilan itu adalah missio Dei-nya Allah. Itu isi hati Allah. Kalau saya mengambil perkataan dari seorang penginjil Reinhard Bonnke bahwa semua orang yang sudah diselamatkan dalam kebenaran itu, oleh kebenaran itu, dia harus melakukan penginjilan dalam kehidupannya. Peran gereja, peran hamba-hamba Tuhan untuk memobilisasi jemaat ini sangat penting, saudara. Ya, kita tidak mau ada di dalam ketakutan, kita tidak mau ada di dalam kekhawatiran, kebimbangan untuk melaksanakan penginjilan ini. Tapi bukan dengan artian itu dengan tidak berhikmat, saudara. Tapi ada hikmat yang Allah berikan untuk kita mengerjakannya. Maksudnya di sini adalah kita memahami bahwa isi hati Allah itu, missio Dei-nya Allah itu tidak dapat berhenti. Karena dia akan terus bekerja. Nah, bagian kita, apakah kita mau ambil bagian masuk di dalam missio Dei-nya Allah itu, isi hati Allah itu ada di dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ini menjadi sebuah ketetapan kita. Nah, hari ini kita ingin melihat dalam konteks new normal ini, saudara. Ya, dalam konteks new normal ini, di dalam segera yang terbatas ini. Tapi mungkin dengan catatan waktu, saya ingin membawa kita mungkin pada bagian yang kedua. Kita akan melihat dalam konteks new normal. Nah, hari ini kita akan melihat apa itu dasar-dasar penginjilan itu, saudara. Nah, ini penting untuk kita pahami. Apa itu? Tuhan Yesus dan penginjilan. Saudara perhatikan tadi saya katakan benang merahnya. Janji keselamatan dalam Kejadian pasal 3 diwujudkan dalam diri seorang Mesias. Saya buat itu adalah Kristus yang diurapi dan sudah digenapi dalam diri Yesus. Saudara nggak usah khawatir. Saudara nggak usah bimbang untuk melakukan penginjilan, saudara. Kenapa? Karena penggenapan janji keselamatan itu melalui seorang Mesias, yaitu Kristus yang diurapi itu sudah digenapi. Nah, saudara coba perhatikan bahwa apa yang dilakukan Yesus di sepanjang hidupnya itu menjadi sebuah teladan penting di dalam kekristenan. Saudara belajar teologi apapun, sejauh manapun, sedalam apapun, saya mau bilang, muaranya adalah engkau harus dapat memenangkan jiwa. Ini yang paling penting. Ini bukan saya sedang mendistorsi bahwa ada mungkin pemahaman-pemahaman teologi yang lebih rendah dari pemahaman penginjilan. Tidak, saudara ya. Kalau di dalam dunia teologi, penginjilan ini masuk dalam pembelajaran rumpun teologi praktika, saudara. Saya tidak sedang mendistorsi
rumpun-rumpun teologi yang lain, tidak. Tetapi saya cuma ingin mengatakan, sejauh manapun kita belajar firman Tuhan, sejauh sedalam apapun kita memahami firman Tuhan, itu harus bermuara kepada memenangkan jiwa. Inilah semangatnya. Kenapa? Karena Mesias itu sudah memberikan sebuah teladannya. Kalau saudara membaca apa-apa yang sudah disampaikan Yesus dalam tulisan keempat Injil, saya nggak usah buka ayatnya di sini, saudara. Banyak kali Yesus berkata adalah bahwa keberadaannya adalah untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Apa itu pekerjaan Bapa, saudara? Tadi saya katakan awal adalah big project salvation itu. Project besar penyelamatan itu melalui seorang Mesias itu sudah dinyatakan. Dan di atas kayu salib itulah kemenangan itu terjadi, saudara, melalui Tuhan Yesus Kristus. Dari apa yang sudah kita lihat dari janji keselamatan yang diwujudkan dalam seorang pribadi Mesias Yesus Kristus itu, kita belajar bahwa iman yang bertumbuh itu adalah iman yang mampu bergerak dengan satu tujuan, memenangkan jiwa. Entah seperti apapun caranya, entah seperti apapun bidangnya, saudara ya, entah seperti apapun ranting-ranting pergerakannya, saudara, tapi tujuannya harus satu. Kenapa? Adalah untuk menyelamatkan semua manusia. 2 Petrus pasal yang terakhir, ayat yang terakhir, inilah isi hati Yesus. Yesus mau semua manusia itu diselamatkan, saudara. Ya. Olehnya keberadaan Mesias ini bukan hanya berhenti sampai Yesus naik ke surga. Tidak. Karena janji keselamatan itu terus berjalan sampai hari ini. Perhatikan ini, saudara. Janji keselamatan itu terus dinyatakan sampai hari ini. Nah, Yesus sebagai yang sulung menjadi penggenapan untuk Mesias itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Tapi kegerakan penginjilan ya, yang membawa keberadaan Mesias itu harus terus berjalan. Jadi konsep Mesias itu tidak hanya berhenti sampai kepada Yesus naik ke surga, saudara. Tidak. Memang dialah Mesias. Tetapi keberadaan Mesias itu dalam konsep penginjilan itu akan terus dibawa untuk diberitakan, karena di dalam berita Mesias itu ada Roh Kudus yang dicurahkan itu yang akan mendatangkan kuasa. Nah, ini menjadi sebuah pemahaman penting bahwa keberadaan Mesias itu bukan hanya berhenti ketika Yesus naik ke surga, tapi keberadaan Mesias itu adalah berjalan terus sampai janji keselamatan Allah itu terus dan terus dinyatakan bagi manusia. Nah, hari ini menjadi sebuah pilihan untuk kita, saudara dan saya, bahwa kita ada di dalam janji keselamatan itu. Peran kita untuk menghadirkan Mesias itu, saudara. Peran kita untuk ada di dalam janji keselamatan itu, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai mungkin mahasiswa teologi, kita mungkin sebagai jemaat Tuhan, atau lebih umum saya menyampaikan, kita ini menjadi orang-orang yang sudah ditebus oleh keselamatan itu. Hari ini kita mengerti bahwa ada muara kekristenan, saudara. Apa itu? Kita harus memenangkan jiwa. Karena missio Dei-nya Allah, isi hatinya Allah itulah yang utama. Missio Dei-nya Allah, dia berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Dan itu sudah terjadi dan sudah dinyatakan melalui pribadi Yesus di atas bukit Golgota. Itu menjadi sebuah ketetapan di mana Tuhan mau untuk kita ada di sana, saudara. Tuhan mau untuk kita ada di dalam janji keselamatan itu. Nah, pribadi Yesus itu menjadi sebuah dasar untuk kita melayani. Ya. Pribadi Yesus yang dicatat di dalam firman Tuhan itu menjadi teladan utama. Nah, di dalam slide berikutnya,
dikatakan saya menulis pelayanan Tuhan Yesus dan penginjilan, saudara ya. Inilah dasar pelayanan Tuhan Yesus adalah kasih. Ya. Dasar pelayanan Tuhan Yesus adalah kasih. Sebagaimana Yesus ada di dunia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Demikian juga hendaknya penginjilan dilakukan dengan kasih juga. Bukan semata-mata ingin memperbanyak jumlah anggota gereja. Dan motivasi pelayanan Tuhan Yesus adalah kasih. Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, dari pemahaman ini, maka kita yang menghadirkan Mesias itu, kebenaran keselamatan yang sudah terjadi itu, baik dalam keberadaan gereja Tuhan maupun di dalam pribadi lepas pribadi. Ketika kita mau ambil bagian, kita pun harus mengerti, saudara, bahwa dasar pelayanan Yesus, salah satu yang saya catat pada bagian ini adalah karena kasih. Ya, ini menjadi sebuah kekuatan kita. Penginjilan itu harus dengan kasih, saudara. Penginjilan itu harus didasarkan sebuah kasih. Kita memiliki kasih untuk melihat orang-orang harus memperoleh keselamatan. Kita berusaha. Ya, saya mengenal seorang penginjil yang baru-baru ini dipanggil Tuhan kembali ke hadapan Bapa di sorga. Pernah satu pesan dia ingatkan kepada saya, untuk satu jiwa berapapun biayanya, kamu jangan khawatir, karena darah Yesus sudah membayar lunas. Artinya apa, saudara? Memang pergerakan penginjilan, ya, pelaksanaan penginjilan, kegiatan-kegiatan penginjilan itu tidak terlepas. Bagaimana pendanaan pun diperlukan, tetapi bukan itu dasarnya, saudara. Ya, saya menolak. Ada yang berkata bahwa kalau tidak ada dana tidak bisa penginjilan. Saya menolak statement itu, saudara. Hanya satu saja yang penting untuk melakukan penginjilan. Ada dasar kasih itu. Kasih dari mana? Kasih yang Yesus ajarkan. Bagaimana dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang didasarkan kepada kasih. Kalau saudara melihat apa yang Yesus sampaikan, kasihnya kepada semua umat manusia, itulah yang membuat pergerakan penginjilan. Dan kalau saudara nanti membaca di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana pergerakan Pentakosta itu, saudara, sampai mulai dari ditetapkannya gereja-gereja di Antioquia dan kemudian menyebar sampai hari ini, saudara, itu dimulai dengan sebuah kasih. Jadi kita nggak usah takut, kita nggak usah bimbang, kita nggak usah khawatir. Bagian ini adalah kita melakukan apa yang Tuhan mau, isi hati Allah. Mungkin ada hal-hal lain yang diperlukan untuk mendorong mobilitas pergerakan penginjilan. Tetapi yang utama dulu adalah kasih itu. Saya tidak sedang bicara yang abstrak, saudara. Bukan saya mengatakan bahwa yang penting punya kasih nanti dananya ada. Tidak, saudara. Tidak. Tetapi ada hal yang penting untuk mendasarkan itu. Supaya apa? Bagian terakhir dasar itu adalah menjadi warning. Saya mengambil ini di dalam konsep penginjilan secara universal, saudara ya. Kita menghindari bahwa ketika kita melakukan penginjilan dan kemudian orang diselamatkan, akhirnya dia mau mengikuti kita, menjadi pengikut kita. Itu salah, saudara. Itu salah. Kita tidak punya domain untuk itu. Tapi kita punya domain untuk membimbing orang itu. Namun dasar kasih itu jangan sampai bergeser, ya. Karena yang terjadi bisa ada pergeseran. Itu yang saya buat dalam warning dalam pelayanan Tuhan Yesus di sini adalah bukan untuk memperbanyak jumlah anggota gereja. Artinya kalau kita menangkan dan bukan menjadi anggota gereja kita, nggak apa-apa, saudara. Nggak apa-apa. Yang penting dia ada dalam keselamatan. Itu tadi saya katakan konsep dalam tujuan penginjilan secara umum. Saya nggak masuk kepada penginjilan secara gereja organisasi atau gereja secara pribadi, tidak, saudara.
saya bicara tentang konsep penginjilan secara umum, tujuannya adalah untuk memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya, untuk membawa orang mengenal keselamatan sebanyak-banyaknya. Kita tidak lagi menghiraukan kemana beranggota gereja, kemana, tidak, saudara. Tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan menentukan orang yang kita menangkan itu untuk ada di dalam organisasi gereja kita, atau mungkin menjadi jemaat kita, itu pun menjadi sesuatu hal yang baik. Tapi motivasinya adalah Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan kita harus memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bagian yang terakhir, ya saudara, pada segmen ini bagian terakhir, ya, kita akan masuk kemudian di dalam konteks new normal, saudara, di dalam pertemuan berikutnya. Praktek pelayanan Tuhan Yesus adalah kasih, yaitu Tuhan Yesus dalam pelayanannya telah memenuhi tuntutan hukum kasih, yaitu apa? Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan lain-lain, saudara. Kita bisa lihat di dalam Alkitab. Yesus juga melakukan 3 hal, yaitu mengajar, berkhotbah, dan menyembuhkan orang sakit. Nah, bagian ini saya tidak terlalu mengutip terlalu banyak ayat, karena ini adalah pendahuluan untuk kita masuk kepada new normal. Penginjilan dalam era new normal yang nanti akan kita lihat, ya. Bagian yang kedua, ruang dosen berikutnya kita akan belajar. Jadi saudara bisa mengikutinya seterusnya untuk kita sama-sama bisa membuka wawasan kita, belajar bersama-sama mengenai penginjilan yang punya arti penting, ya. Karena isi hati Allah, karena itu adalah inisiatif Allah yang ingin menetapkan sebuah janji keselamatan. Nah, Tuhan sudah naik ke surga. Dia sudah ada dalam kemuliaannya. Hari ini Tuhan membutuhkan tangan saudara. Hari ini Tuhan membutuhkan kaki-kaki kita. Hari ini Tuhan membutuhkan hidup kita untuk kita menjadi agen-agen keselamatan itu, menghadirkan Mesias itu, menghadirkan firman yang berkuasa sehingga kerajaan Allah itu ada di muka bumi ini. Itu harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga apa? Kita mau melayani orang lain, saudara. Kita mau untuk melayani mereka. Karena apa? Ada kasih untuk mereka menikmati keselamatan. Kenapa? Karena ada kasih untuk kami mau melayani mereka sehingga mereka pun memperoleh keselamatan. Ini menjadi sebuah ajakan saya, ajakan kita semua, bahwa Tuhan Yesus memenuhi hukum kasih-Nya, saudara. Yesus juga melakukan mengajar, berkhotbah, dan menyembuhkan orang sakit. Ini nanti akan kita bahas dalam era new normal, penginjilan era new normal. Nah, malam hari ini saya mengakhiri pembelajaran penginjilan di era new normal yang masih di dalam pendahuluan saya. Tadi saya katakan belum terlalu banyak ayat yang saya kutip, karena memang ini pemahaman secara umum, menyeluruh. Bagaimana hubungannya tentang penginjilan itu, arti pentingnya di perjanjian lama, yang merupakan missio Dei-nya Allah, yang kemudian diteruskan ke perjanjian baru dalam sebuah penggenapan janji keselamatan melalui pribadi Yesus Kristus, yang sudah dinyatakan di bukit Golgota itu. Dan dia menjadi pemenang, maut dikalahkan, darahnya sudah membayar semua dosa manusia. Nah, hubungannya kepada kita, pelayan-pelayan Tuhan, harus memiliki dasar kasih, sama seperti Yesus melakukan penginjilan. Demikian juga prakteknya, motivasinya adalah melayani, bukan hal yang lain. Kita tidak sedang mau memperbanyak anggota gereja, memperbanyak anggota organisasi, tidak. Tapi kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau, menyelamatkan sebanyak-banyaknya jiwa. Banyak pun kita belajar teologi, banyak pun kita menulis, mungkin saya sampaikan, saudara. Tapi muaranya harus kepada satu, memenangkan banyak jiwa, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai selama-lamanya, sampai ke ujung bumi. Tuhan menyertai kita. Salam dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pembelajaran kita hari ini. Biarlah pembelajaran ini boleh menguatkan kita. Kita ya
memiliki arti hidup untuk menjadi agen-agen keselamatan itu, saudara, melalui pergerakan penginjilan yang tidak boleh dibatasi oleh situasi keadaan apapun. Pertemuan kita berikutnya akan semakin menarik. Kita akan ketemu dalam penginjilan era neonormal. Apa-apa yang akan kita pelajari, dan Alkitab sudah mencatat hal itu. Saudara akan ikuti, dan biar kita sama-sama diberkati. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami semua hamba-hambamu, kami semua umatmu, dan kami semua pelayan-pelayan Tuhan. Kami mau ambil bagian di dalam penginjilan ini, Tuhan. Karena hidup kami harusnya ada di dalam kegiatan penginjilan. Hidup kami harusnya menjadi orang-orang yang melaksanakan penginjilan. Olehnya Roh Kudus memampukan kami. Lewat pembelajaran firman Tuhan tentang penginjilan hari ini, semua yang mendengar diberkati. Semua kami boleh memiliki sebuah keputusan untuk kami masuk di dalam bendang penginjilan, untuk membawa berita keselamatan itu, membawa berita Mesias yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu menjadi bagian kehidupan kami. Entah dimanapun Tuhan taruh bidang kami percaya Tuhan akan menyertai kami, menolong semua kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus. Kami akhiri ruang dosen program kami saat ini dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam dari saya, Pendeta Ezra Octavianus Sembiring, Magister Teologia, dan kru kami, Joel Simanjuntak. Kami ucapkan salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.